Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Dr. Yongki dalam acara Rehat Ruang Sehat. Nah, kali ini kita akan bahas satu topik yang sangat menarik dan tidak kalah menarik, yaitu tentang persiapan ibadah haji nih pada penderita payah jantung atau gagal jantung. Nah, penyakit jantung itu apa sih? Yaitu suatu kondisi yang tentunya mempengaruhi jantung sehingga tidak berfungsi dengan normal. Istilahnya penyakit jantung kerap dikaitkan dengan istilah penyakit kardiovaskuler. Banyak orang yang seringkali meremehkan nih hal ini ya. Padahal hal ini sering sekali dikatakan bahwa ini adalah silent killer. Nah, pada tema hari ini yang saya katakan tentang ibadah haji, tentang payah jantung. Tentunya ada hal-hal yang apa nih yang harus kita lakukan ya sebelum pemberangkatan jemaah haji. Nah, ya kaitannya dengan sekarang musim haji nih, yang sudah kurang lebih kan 3 tahun menunggu nih. Nah, saat ini semuanya sudah boleh berangkat. Nah, bagaimana cara menjaga kesehatan jantung selama ibadah haji? Kita akan bahas bersama narasumber kita yang luar biasa keren, Masya Allah, Dr. M. Saugi Abduh, SPPD KKV Finasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dok, nggih? Alhamdulillah. Insya Allah. Oke dok, ini kaitannya dengan gagal jantung dok. Kira-kira sebetulnya apa sih dok yang dimaksud dengan gagal jantung atau payah jantung itu dok? Monggo dok. Jadi memang kalau pasien sudah dikatakan, biasanya kan sebelum dia berangkat haji itu sudah terdiagnosis sebagai payah jantung ya, yaitu adalah kemampuan jantung untuk tidak bisa memompa secara baik, sehingga pasien itu manakala aktivitas, dalam keadaan istirahat pun dia sudah tidak bisa memompa secara baik, apalagi dalam keadaan aktivitas, tentunya dia akan mengeluhkan sesek. Itu yang sering dijumpai pada pasien-pasien dengan gagal jantung. Penyebabnya banyak, bisa oleh karena suatu hipertensi, karena tekanan darah tinggi, bisa oleh karena suatu penyakit jantung koroner, atau bisa oleh karena katup. Tapi yang paling sering adalah penyebabnya adalah hipertensi. Oh, paling sering hipertensi dok ya. Nah, kaitannya dengan ibadah haji nih dok, kira-kira apa sih dok langkah-langkah yang harus disiapkan nih dok untuk para penderita gagal jantung yang akan melaksanakan haji dok? Mestinya kalau pada pasien itu sudah dikatakan penyakit gagal jantung, sebelum dia berangkat haji, sebelum persiapannya, mestinya kita terlebih dahulu kita memeriksakan ke dokter. Tujuannya untuk apa? Untuk dilakukan echokardiografi atau USG jantung, sehingga kita bisa ngerti seberapa kemampuan momen jantungnya berapa persen. Sehingga kita akan ngerti apakah dia rendah ataukah dia masih normal, sehingga pada pasien itu kan tentunya ini akan memberikan dampak yang tidak baik manakala dia nanti melakukan jamaah haji. Iya, berarti eko ini penting sekali dok ya? Sangat atau penting USG kalau jantung, sudah ya, dikatakan pasien itu gagal jantung. Oke. Kalau idealnya berapa lama sekali dok? Mungkin setahun sekali atau bagaimana? Idealnya setahun sekali. Setahun sekali dok ya? Karena ini nanti kaitannya dengan yang kalau seandainya tidak mengerti, yang akan repot adalah dokter klauternya, dia akan repot. Tapi kalau dia sudah tahu jamaah saya ada yang EF-nya rendah, jadi nanti kan perlu dicarikan solusi nanti yang sekiranya nanti pada saat sebetulnya kan yang kalau jamaah haji itu yang penting kan pada saat musim hajinya itu kan pada saat dia wukuf di Arafah, terus kemudian pada lepas jumlah, kemudian dia tawaf, itu yang penting kan, itu kan karena jamaah intinya kan di situ. Nah, oke dok, kira-kira gimana dok nih? Bagaimana cara agar menjaga jantung itu tetap sehat nih dok? Selain tadi eko ya, mungkin ada harus ngapain aja nih dok para penderitanya tadi dok? Ya, jadi memang kalau terkait dengan penyakit jantung, terkait dengan jamaah haji itu yang penting adalah jangan terlalu kecapean. Tapi sebetulnya kita harus tahu diri kalau memang kita sudah dikatakan penyakit gagal jantung dan kemampuan jantung lemah, kita harus tahu diri manakala kita berangkat haji. Apalagi kalau kita, terutama yang paling berat adalah nanti wukuf di Arafah. Karena di wukuf di Arafah itu Indonesia, kalau di Indonesia itu letaknya di manajer dalam dulu jauh sekali. Ya itu harus dipikirkan kalau dia mau lepar jumroh. Apakah dia mampu enggak untuk jalan dari daerah kemah sampai ke dia lepar jumroh itu mampu enggak? Kalau memang enggak mampu ya memang bisa minta tolong diwakilkan, itu masih dipulihkan, itu yang penting itu. Jadi sehingga pada saat dia nanti sudah punya lemah, kemudian dia tetap memaksa untuk lepas jumroh sendiri, apalagi dia cari waktu yang afdal, malah dia lemah tambah menakutkan itu kan. Itu yang perlu harus. Tapi kalau memang dia sudah mampu ya yang repot malah teman-temannya nanti di sana kumat serangan jantung ada malah repot. Itu yang penting itu. Berarti persiapannya harus bener-bener siap-siap. Kalau itu lemah. Baik. Nah, menarik juga nih dok, ada pasien gagal jantung ini kan ada obat-obatan yang efeknya kencing terus nih dok. Nah, kira-kira gimana dok? Apakah harus dihentikan atau bagaimana dok mungkin dari itu? Sebetulnya kalau dia kondisi tidak akut, tidak kondisi yang tidak akut, maksudnya kita mengurangi dosis yang kecil ya untuk memberikan obat yang kencing bersifat kencingnya. Terutama kalau memang pasien itu sesek baru kalau biasanya kalau sudah direkomendasi untuk dokternya untuk ke
keberangkatan itu pada kondisi yang stabil. Jadi obat-obat yang bersifat efek sampingnya kencing-kencing itu biasanya tidak kita berikan. Jadi hanya spironolakton yang sekiranya tidak akan memberikan efek terlalu berat terhadap kencing itu. Tapi kalau yang fursam biasanya sudah kita tidak berikan lagi. Nah ini menarik sekali dok, ada pertanyaan dok. Misalnya nih dok, ternyata setelah diperiksa nih, misalnya dari dokter jantungnya ya, ibu, bapak ini ternyata tidak bisa berangkat tuh mau nggak mau ya nggak bisa berangkat dok ya? Atau ya kita tidak menyarankan untuk seperti itu. Siapa tahu dia akan ingin meninggal di sana kan bisa juga. Ya kan, jadi kita mesti menyarankan, tapi ibu harus hati-hati karena pompaan jantungnya itu lemah, sehingga kalau memang tidak bisa kalau memang seperti repal jumroh bisa diwakilkan, bisa diwakilkan. Untuk tawaf mungkin dia pakai tandu kan juga bisa. Sehingga itu kan salah keluar supaya dia bisa masih melaksanakan kewajiban dari haji itu. Baik, terima kasih dok. Dan ini dok, kira-kira apa saja dok pemicu buruknya kondisi nih dok jemaah haji yang paling fatal nih yang bisa memicu saat di sana dok? Jadi yang perlu memicu adalah satu faktor kecapean. Terus aktivitas yang berat, yang ketiga adalah infeksi. Kita tahu bahwa kalau kita sudah sampai sana mesti batuk. Batuk itu pemicu, jangan saja infeksi lah. Infeksi itulah sebagai pemicu serangan jantung, serangan jantungnya kumat. Maka yang harus hati-hati itu minum es terutama harus dihindari kalau di sana. Baik dok, nah yang terakhir nih dok nih, kira-kira apa nih dok tips untuk menjaga kesehatan jantung sebelum dan saat ibadah haji? Monggo dokter. Iya, jadi memang kalau sudah dikatakan penyakit jantung, tentunya sebelum pemberangkatan dia harus periksa kepada dokter yang rutin. Jadi kita akan tahu kondisi jantung itu stabil atau tidak. Dan yang kedua, pada kondisi itu kita harus tahu meminta kepada dokter rutin yang biasa rutin itu untuk melakukan echokardiografi. Karena dengan kita melakukan echokardiografi, kita tahu bagaimana kemampuan jantung pada pasien itu sendiri. Sehingga manakala dia berangkat haji, echo itu dibawa dan akan dibaca oleh dokter-dokternya akan tahu, oh ini kemampuan jantungnya lemah. Tentunya dia akan dicarikan bagaimana solusi supaya pada saat dia melakukan jamaah haji tidak terlakukan serangan jantung sesek, ya terutama pada saat dia melakukan kewajiban ibadah haji itu. Jadi yang penting kalau sudah seperti itu kita pada haji itu kita mencari wajibnya saja, jangan mencari sunnahnya. Ya, misalkan pada saat yang paling berat kan pada saat dia wukuf di Arafah. Di wukuf di Arafah biasanya pada jamaah Indonesia itu jauh antara kemah dengan tempat lepar jumroh, ya kita mengikuti, tidak usah berpikir oh saya akan melakukan lepar jumroh sendiri, apalagi kita akan mencari waktu yang paling afdal itu, jangan, tidak usah seperti itu. Cukup dengan kalau memang tidak mampu bisa diwakilkan, itu juga masih sah juga mewakilkan lepar jumroh kepada orang lain yang lebih mampu. Kemudian pada saat dia tawaf, kemudian itu juga kalau memang dan itu wajib dilakukan oleh para jamaah. Berarti kita kalau memang tidak mampu untuk berdesak-desakan dengan berjalan, ya kita bisa melakukan dengan tenda, dengan tandu. Dengan tandu kita akan bisa melakukan tawaf itu sendiri. Ya, kemudian kita itu kewajiban. Jadi kita tidak usah melakukan untuk kewajiban yang sunnah yang lain. Misalkan kita menginginkan sholat jamaah untuk setiap 5 waktu, tidak usah, apalagi kalau penginapannya, pemondokannya itu jauh, ya tidak perlu untuk melakukan untuk sholat 5 waktu jamaah di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Cukup itu saja sih mungkin supaya itu tidak terjadi serangan jantung karena faktor kecapean. Tapi yang lebih penting lagi, hindari faktor infeksi, karena infeksi itu juga sebagai pencetus terjadinya serangan jantung pada pasien-pasien dengan gagal jantung. Dan yang paling sering infeksi itu adalah infeksi pada paru-paru, bronkopneumonia. Karena biasanya orang mengatakan kalau di Mekah itu kalau tidak batuk tidak afdol memang, tapi batuknya itu faktor alergi tidak masalah, tapi jangan sampai jadi suatu infeksi. Maka suatu menghindari infeksi yaitu menghindari adalah minum minuman yang dingin, tentunya jangan, kita tetap waspada karena kita lebih baik minum yang hangat. Kemudian memakai masker tentunya, sehingga kita kemana-mana pun tetap pakai masker. Debu di samping saat ini adalah faktor corona, tapi juga debu pun juga akan berpengaruh pada infeksi yang menyebabkan infeksi pada paru-paru para jamaah itu. Itu mungkin kiat-kiat supaya atau supaya pada saat dia walaupun dia punya penyakit jantung tapi bisa melakukan jamaah haji secara baik.
Baik, Dokter Shogi, wah, Masya Allah, ini lengkap sekali dok ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pemirsa semuanya ya. Mungkin memiliki saudara, bapak, ibu, kakek, nenek yang akan berangkat haji. Nah, mungkin mudah-mudahan info tadi sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dari saya, Dokter Yongki dan Dokter Shogi Abdu, SPPD KKV Finasim. Kami undur diri dari redaksi Ruang Sehat. Mudah-mudahan bermanfaat, ibadah hajinya mabrur dan kembali ke tanah air dengan selamat, sehat, walafiat bersama keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.